bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Pak Ustadz, sebelum kita berpisah ini Pak Ustadz, kita kembali ya merangkum apa yang tadi kita bicarakan dari awal agar Anda semua pulang insya Allah bisa mendapatkan inspirasi dan semoga mendapatkan jodoh. Amin. Dan begitu juga dengan Nuri ya, jadi happy Ustadz tadi pokoknya mah kalau berbicara dengan jodoh tidak selalu berhubungan dengan pasangan hidup. Suami istri pertama bisa jodoh itu kesehatan, pekerjaan. Kalau nggak jodoh orang itu pindah kerja terus nggak cocok itu. Jodoh juga bisa berarti tempat tinggal. Itu kontrak sana kontrak sini selalu nggak jodoh, nggak muafik. Konsep dasarnya adalah bahwa ketika kebutuhan kita ini dipenuhi oleh Allah. Iya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita. Artinya sesuatu yang muafik, sesuatu yang apa yang kita kehendaki sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah. Baik. Gitu. Berbicara tentang jodoh pasangan, apa yang harus diperhatikan Ustaz? Tadi ya, ada. Pertama memang saya hargai apresiasi Islam sangat senang pada orang yang segera nikah. Karena orang menunda-nunda nikah apalagi sudah ada pasangan yang sudah jelas ditunda-tunda, insya Allah itu banyak madorotnya, banyak mengakumulasi dosa. Rata-rata orang yang menunda-nunda nikah cenderung ke arah pacaran. Pacaran itu mengakumulasi dosa. Pacaran orang sekarang arahnya selalu saya ulang-ulang ke KNPI. Apa itu Ustaz? K itu kissing. Ya. Kissing. Kissing tahu yang di WC itu loh kissing. Aduh Pak Ustaz. Biasanya orang kalau udah kissing terus necking. Turun nih, turun. Habis necking? PP. Petting itu petting ya, petting itu petting ya, itu petting. Itu interkoseksual dan 63% penelitian BKKBN tahun kemarin itu 63% orang yang nikah di Indonesia sudah mengalami interkoseksual, hubungan seks sebelum nikah. Apalagi ada MBA, Married by Accident, dan kalau di Jogja ada namanya LKMD. Apa tuh Ustaz? Lamar keri meteng dhisik. Iya. Ya, itu. Oke, itu harus diperhatikan ya. Maka segera nikah. Maka hukum nikah menjadi wajib ketika orang itu terkhawatirkan menjadi terjerumus zina. Sudah cocok, sudah kesana kemari, wah nulis nama aja digabung-gabungkan, namanya Umar, pacarnya Rini. Kalau tanda tangan urin ya. Kencing Umar sama Rini soalnya itu. Dan hal yang harus diperhatikan Ustadz? Perhatikan jodoh itu harus baik secara agama jelas. Yang kedua, lihat pada pasangan itu yang menenteramkan diantaranya dengan wajahnya. Cari yang cantik, yang ganteng, yang sekufu. Artinya jangan terlalu wah jomplang banget lah. Ini artis, ini wajahnya nggak jelas, itu ya jangan. Itu. Tapi kalau wajahnya nggak jelas artis ada juga kan Ustaz? Ada, tapi dengan yang nggak jelas artis juga. Nggak usah nengok-nengok saya. Yang ketiga. Yang kedua, tetap mengusahakan atas ekonomi itu karena orang itu punya tanggung jawab secara nafkah lahir. Kemudian dari nasab dan keturunan yang baik. Usaha bisa sendiri, bisa dengan kolega, bisa dengan orang yang walijah namanya, tempat berpulangnya masalah. Misalnya, tanya kepada seorang yang mungkin punya banyak jamaah, punya banyak anak buah, banyak itu. Itu bahkan lewat sosial media boleh, tapi jangan sampai tertipu hanya karena Facebook. Berapa banyak orang ketipu karena Facebook, orang lari karena SMS segala macam. Jangan terlalu percaya, apalagi laki-laki sekarang. Dan juga sama aja, wanita juga kadang-kadang fotonya indah-indah pakai bunga terus ternyata sumbing di sini. Ya itu ada. Artinya tanya teman-teman dekatnya. Teman dekat itu manjalis janis, siapa yang duduk bersama dia, dia akan sejenis dengan dia. Itu. Ini tidak berlaku sekarang. Ini kan duduk hanya sebentar saja, dia jenis itu. Enggak, maksud kedatangan kita itu sebenarnya mengasih undangan Pak Ustaz. Oh gitu. Undangan apaan? Ngarep.com. Enggak, undangan rapat pertemuan PKK. Ya, artinya dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa barangkali Ya, Ustaz ya. tentu usaha kita diimbangi dengan doa supaya Tuhan memberikan yang terbaik oleh kita. Karena kadang-kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan disitulah maka keluarga diharapkan ini bisa melangsungkan, karena tujuan nikah nanti adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bisa tentram bahagia hidupnya dunia sampai akhirat. Amin, amin insya Allah. Nah, makalah carilah bibit yang baik karena ini awal dari sebuah kehidupan.
Ya. Karena pendidikan anak itu dimulai dari mencari pasangan itu. Betul. Nah, jangan sampai pasangannya nggak jelas itu. Baik. Apalagi tidak jelas pasangannya, tidak jelas nanti bapak ibunya, nanti anaknya 12 anak pertama semua. Ini dengan yang sana, ini dengan yang sana. Nah, itu doyan kawin ya Ustaz. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Nuri, terima kasih. Sama-sama, Semoga apapun Teteh. yang sedang dilakukan bisa menjadi sesuatu yang Amin. terbaik dan Amin. membahagiakan buat Nuri dan insya Allah Amin. cepat bertemu dengan jodohnya. Terima kasih. Amin, Datang ya doanya, Pak Ustadz nanti ya. Insya Allah. Datang ya. Ya, nanti saya lempar kamu ya Akbar ya. Dan tentu saya terima kasih teman-teman semua yang udah hadir di sini dan jika Anda pemirsa ingin menjadi audiens langsung bisa bercerita hati langsung apapun yang menjadi kisah Anda kepada Ustadz Wijayanto, Anda bisa langsung menghubungi melalui telepon ataupun melalui email yang ada di layar kaca Anda bisa terbaca dan tentu saja jangan lupa saksikan terus cerita hati hanya di Kompas TV dan akan diakhiri perjumpaan kita oleh sajian dari Penta Boys Cerita Hati karena setiap cerita selalu berkesan di hati. Ada yang kau tahu betapa ku mencinta, ku pasrahkan hatiku, takdirkan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Ada yang kau tahu betapa ku mencinta, ku pasrahkan hatiku, takdirkan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti